Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada. Di hari Senin kita kembali menjumpai Anda tentunya dalam talk show Bincang hari ini. Pemirsa, di pagi hari ini luar biasa, ini semangatnya semangat muda begitu ya. Di studio Sultan TV saya sudah ditemani Pak M. Agil Zulfikar SIP selaku anggota DPRD Kabupaten Lebak. Dan konon Bapak Agil ini adalah salah seorang anggota DPRD termuda di Kabupaten Lebak ya. Saya akan perkenalkan. Assalamualaikum Pak Agil. Waalaikumsalam. Waduh, saya manggilnya Pak atau apa nih ya. Usia berapa sih? Saya usia 23 ya. 23 tahun? Januari kemarin. Januari kemarin? Ya, Wow, tahun. berarti kelahiran tahun? 97 ya. 97, wah luar biasa sekali ya. Pemirsa, hari ini kita akan membahas terkait dengan bekal politik bagi para generasi muda begitu, generasi milenial. Karena kalau kita lihat bahwa kancah perpolitikan Indonesia ini tidak hanya diisi oleh para senior saja begitu dari partai politik dan juga kader-kader partai politik terbaiknya, namun di tahun ini juga bermunculan wajah-wajah muda dan juga kader-kader terbaik di era generasi milenial begitu. Oke, sambil menunggu nanti juga di kanal YouTube kita, silahkan pemirsa untuk langsung bertanya kepada Pak Agil. Ini mungkin seputar perpolitikan atau mungkin juga karirnya begitu ya. Sampai kemudian di usia muda 23 tahun ini sudah menduduki di DPRD Kabupaten Lebak. Sehat ya Pak Agil ya? Alhamdulillah, Mbak. Oke. Partai apa nih? Saya Partai Gerindra, Mbak. Gerindra. Oke. Mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa begitu. Ini usia 23 tahun, barangkali kalau di luar sana pemirsa juga ini usia segini masih ada yang belum lulus kuliah begitu ya, atau mungkin barangkali belum sama sekali melek politik. Bisa diceritain Pak Agil? Apa prosesnya ya? Boleh. Ya, saya sih sebetulnya hanya memanfaatkan momentum, Mbak ya. Artinya gini, konteks di hari ini itu ada penetrasi informasi dari digital yang itu kemudian mempopulerkan generasi milenial. Akhirnya kemudian pemikiran-pemikiran atau budaya-budaya feodal yang menganggap usia itu sebagai tolak ukur kemapanan itu terkikis dengan sendirinya. Nah, momentum itu kemudian saya manfaatkan di 2019 kemarin untuk coba berkontestasi di dalam Pileg 2019 kemarin di DPRD Kabupaten Lebak dari Partai Gerindra. Dan alhamdulillah kemudian dari serangkaian ikhtiar saya terpilih, dan di Lebak itu bukan cuma satu, Mbak, anggota yang usianya itu di bawah 25 tahun. Itu ada 2 orang kebetulan ya, saya dan ada rekan saya, dan ada yang di usia 27 tahun. Artinya masyarakat hari ini sudah tidak melihat usia sebagai kemapanan atau mempertimbangkan usia dalam memilih, karena ada penetrasi informasi dari digital yang kemudian mempromosikan gitu kan, terkait dengan generasi milenial itu sendiri. Oke. Kalau Pak Agil sendiri, kenapa sih kemudian di usia yang masih muda ini kemudian memutuskan diri begitu berkiprah di dunia politik? Kenapa? Saya itu berkuliah di jurusan ilmu politik. Saya angkatan 2014 Universitas Brawijaya. Lalu semasa saya kuliah, Mbak, saya itu nggak banyak menghabiskan waktu di ruang kelas. Karena bagi saya ruang kelas itu hanya untuk proses pencarian ilmu saja. Tetapi saya kebanyakan di organisasi luar, di luar kampus, itu saya coba banyak berdekat dengan elemen-elemen seperti para buruh, para petani. Di sana kemudian saya menggali apa yang kemudian realita Indonesia hari ini ya. Dari serangkaian pengalaman saya kemudian banyak berinteraksi dengan buruh, dengan petani, itu ada dorongan hati ya untuk kemudian saya ingin mengabdikan diri lebih agar menyebarkan manfaat bagi pekerja, bagi buruh, bagi para petani, bagi masyarakat. Akhirnya nurani saya terketuk. Atas dorongan itu saya punya ilmu pengetahuan politik, dan juga saya dihadapkan dengan realita yang saya anggap sebagai problem ya waktu itu di Malang. Dan akhirnya di 2019 saya bismillah saya beranikan diri untuk maju di Pileg 2019 kemarin. Jadi atas dorongan nurani saja melihat kondisi realita ketika di Malang dulu, Mbak. Dan lagi saya memiliki ilmu pengetahuan politik itu sendiri. Oke. Itu dua hal itu yang jadi alasan. Oke, karena backgroundnya juga tadi SIP ya, sarjana ilmu politik. Oke. Kemudian bagaimana pertemuannya dengan partai? Apakah Kang Agil mencari sendiri atau barangkali dipinang
oleh Partai Gerindra? Nah, kebetulan alasan utama saya memilih Partai Gerindra itu saya suka ketokohan Pak Prabowo, Mbak. Dari 2014 itu awal saya masuk ilmu politik itu saya sudah menyukai Pak Prabowo di pemilu 2014. Akhirnya ketika disuruh memilih partai, dorongan hati saya, pilihan hati saya adalah memilih Partai Gerindra karena ada ketokohan Pak Prabowo di sana. Dan Pak Prabowo itu kan merepresentasikan nilai-nilai yang dibawa oleh Partai Gerindra terkait dengan berdikarinya ekonomi, kemandirian politik atau nasionalisme religiusitasnya itu yang kuat. Itu yang kemudian jadi alasan dasar saya memilih Partai Gerindra. Sebetulnya banyak, Mbak, yang menawarkan saya ketika saya ingin mencalonkan diri jadi anggota legislatif di 2019 kemarin. Itu ada sekitar 3-4 partai yang coba mendekati saya. Justru Gerindra tidak mendekati saya, tapi saya datang ke Gerindra untuk menjadi kader pada saat 2018 kemarin. Oke, ini menarik sekali ya Kang Agil ya. Kalau barangkali teman-teman di luar sana usia 23 tahun barangkali belum terpikirkan untuk mungkin berkancah di dunia politik. Kang Agil, apa kemudian ketika mungkin mulai terjun ke dunia politik selain tadi terketuk hati nurani dan sebagainya, mungkin wajah-wajah senior juga ini kan banyak. Bagaimana sih membangun kepercayaan diri, Kang Agil? Ya, itu terbangun dari prosesnya lama ya, Mbak ya. Saya ketika kuliah itu banyak di luar, banyak kemudian menggugat hal-hal yang saya anggap tidak benar, seperti di kampus menggugat uang kuliah yang mahal misalkan, atau ketika dekat dengan para pekerja kita menggugat UMR yang kecil misalkan. Nah, kemudian proses itu kemudian mewajibkan saya untuk terus kemudian berdiskusi, terus berorasi. Akhirnya mentalitas itu terbangun, karena kemudian otak kita ditempa untuk terus berpikir, dan kepercayaan diri kita di hadapan publik ketika orasi itu ditempa juga, gitu kan. Nah, dua hal itu yang kemudian kepercayaan diri ketika menghadapi senior-senior ketika di parlemen itu terbangun sejak dari mahasiswa. Jadi ketika masuk ke parlemen, saya pikir ini sama seperti ketika saya mahasiswa, cuma panggungnya saja yang berbeda, gitu aja sebenarnya. Oke, cukup diterima tidak sih Kang Agil oleh para senior di khususnya di DPRD Kabupaten Lebak? Bagaimana responnya? Responnya ini masih itu, terlalu muda gitu. Sangat variatif ya, Mbak. Sangat variatif. Ada yang kemudian mempertahankan kultur kolot, kultur feodal, menganggap usia itu sebagai patokan kemapanan. Ada yang kemudian sudah membuka diri dan melihat kemampuan atau kompetensi ketika menjabat menjadi anggota legislatif, itu kan. Jadi dari senior-senior itu pun ada yang kemudian masih kolot, ada yang sudah bisa membaca dan melihat bahwa kemapanan itu sudah tidak diukur dari usia, gitu, tetapi dari kemampuan intelektual kita dan keberanian mentalitas kita ketika kita dihadapkan dengan rapat-rapat misalkan yang itu berkaitan dengan pembahasan untuk masyarakat. Ya kita tunjukkan saja, Mbak, kemampuan kita, gitu kan, dan kita tunjukkan saja keikhlasan kita membela kepentingan masyarakat. Akhirnya pada perjalanan waktunya pun senior pun tidak menganggap ada perbedaan, dan adanya tidak menganggap muda itu tidak tahu apa-apa, gitu. Akhirnya yang lain pun kawan-kawan ya mengapresiasi juga, gitu ya, ketika kita menunjukkan kemampuan dan kapasitas kita. Yang penting benar. Gitu. Oke, bagaimana kemudian caranya Kang Agil berbaur? Mungkin dominasinya tadi anggota DPRD Kabupaten Lebak kan tadi banyak yang kolot begitu ya, karena yang mudanya tadi hanya Kang Agil dan satu orang teman yang 27 tahun. Sulit tidak? Bagi saya interaksi dengan para senior itu hal yang biasa sih ya, Mbak ya. Biasa, cuma kita lebih lebih menghargai saja ketika kita ngobrol misalkan di luar tugas ya, di luar tugas kita ngobrol ya, kita lebih menghargai, gitu kan. Tetapi ketika sudah dihadapkan dengan tugas, misalkan ada rapat yang itu mengharuskan kita untuk silang pendapat, ya saya kira teman-teman pun menerima ketika kita tidak sependapat, gitu, Mbak, dengan teman-teman. Bahkan hari pertama dilantik itu, Mbak ya, hari pertama seminggu setelah dilantik, paripurna pertama itu saya pernah berdebat dengan kurang lebih 20 anggota, Mbak ya. Karena ada perbedaan pendapat ya di sana. Waktu itu sampai ada keluar bahasa seperti ini kalau bahasa Sundanya itu. Diulinkan kudak letik dak ya, gitu. Itu sampai ada keluar bahasa kayak gitu. Dan ketika beres rapat paripurna itu, kemudian saya melakukan pendekatan seperti ngopi, dan kita menghargai secara personalitas, gitu kan.
Tetapi ketika dihadapkan dengan kebijakan dan hubungan bernegara gitu kan, tugas-tugas kita ya kita tidak melihat sebagai usia, dan itu biasa gitu Mbak. Teman-teman senior pun mengerti gitu kan, karena mungkin ada yang sudah 2 periode, ada yang meskipun baru tetapi mengerti bahwa ya memang sudah seperti ini cara mainnya gitu kan. Yang penting secara personalitas kita menghargai beliau, teman-teman senior kita itu sebagai orang yang lebih tua, secara etika kita harus lebih sopan. Tetapi kalau sudah masuk dalam tugas dan fungsi kita, itu lain hal gitu kan. Artinya hal yang kita yakini benar, meskipun itu harus kemudian bersilang pendapat dengan senior kita, harus kita ungkapkan, dan itu diterima. Tidak ada problem sebetulnya. Tidak ada problem sama sekali ya. Artinya ada penempatan-penempatan tersendiri ketika mungkin di luar kita ngopi bersama, kemudian juga menjaga etika kepada senior begitu. Kalau dari dukungan keluarga sendiri Kang Agil, apakah kemudian dari keluarga ada juga yang berkiprah di dunia politik? Kebetulan ibu saya itu kepala desa di desa saya, tetapi 2017 ibu saya itu justru ibu saya yang melarang saya untuk 2019 itu. Awalnya bukan melarang ya, meredam gitu kan. Tahan dulu lah, masih muda gitu kan, lebih baik tuntaskan kuliah, nanti di 2024 kita coba ikut kontestasi. Tapi pada saat itu saya melihat momentum. Saya meminta justru kepada kedua orang tua saya, kepada ayah, kepada ibu, untuk meminta direstui mencalonkan diri jadi anggota legislatif 2019. Ibu saya itu dan ayah saya baru merestui saya untuk jadi ikut dalam kontestasi pileg itu di pertengahan 2018. Di pertengahan 2018 itu baru merestui, menjelang detik-detik pembukaan pendaftaran ya kalau tidak salah itu pileg. Alhamdulillah baru direstui oleh ibu dan ayah. Akhirnya kita lebih semangat kan dalam menghadapi kontestasi itu. Ketika awalnya diredam, pernah patah semangat tidak Kang Agil? Apa ya sudah saya teruskan aja gitu? Seperti apa? Enggak sih, karena prinsip keluarga saya itu sangat demokratis sebetulnya Mbak. Saya dilahirkan dari keluarga yang sangat demokratis, artinya menghargai pendapat anaknya. Tetapi mungkin pada saat diredam itu, orang tua saya sedang menawarkan wacana alternatif atau pendapat lain gitu kan, terkait dengan hal yang seharusnya anaknya ini dilakukan ya. Tapi saya pun menjelaskan gitu kan, alasan kuat saya kenapa saya ingin menjadi anggota legislatif pada saat itu, ikut dalam kontestasi itu. Dan alhamdulillah karena karakter kedua orang tua saya itu sangat demokratis gitu kan, menghargai pendapat anaknya, di 2018 itu saya diizinkan oleh ayah dan ibu untuk menjadi anggota DPRD. Oke, Kang Agil sendiri berapa bersaudara? Saya 3 bersaudara, kebetulan anak sulung ya, anak paling tua ya. Paling tua, anak pertama begitu anak ya dari keluarga. Ya, berarti adik-adiknya masih sekolah. Adik saya masih yang kedua itu. Apakah ditularkan juga untuk berkiprah di dunia politik? Oh enggak. Enggak ini. Tidak ya, masing-masing jalan masing-masing saja, jalan sendiri aja. Oke, Kang Agil, semakin menarik perbincangan kita. Mungkin barangkali di luar sana juga ingin banyak sekali bertanya terkait dengan bekal apa saja begitu yang dimiliki oleh Kang Agil, selain mungkin background pendidikan yang ada di dunia sarjana ilmu politik. Kita akan bahas kembali, pemirsa tetap bersama kami dalam bincang hari ini.
dipandu langsung oleh host si tukang gombal. Pakai baju warna hijau hari ini tuh cerah sekali ya. Karena kan cinta itu buta kan. Mengupas kisah inspirasi bisnis anak muda serta memberikan tips and trik soal strategi bisnis. Inilah Ngalor Ngidul hanya di Sultan TV. Oi, kami dari Mantra, Marginal Tradisi Merajut Kekuatan Nusantara. Saksikan terus Musik Everything di setiap hari Senin jam 16.30 di channel YouTube sultantv.co. Ulululululu. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya dalam talk show Bincang hari ini, dan saya juga masih ditemani Pak atau Kak ya, Pak Agil, M. Agil Zulfiar SIP selaku anggota DPRD Kabupaten Lebak, komisi berapa Kak? Komisi 1 Pak. Komisi 1 dari Partai Gerindra, dan beliau adalah termuda ya kalau di DPRD Kabupaten Lebak, 23 tahun 20. sudah ikut kontestasi politik di tahun 2019 kemarin. Dan tadi juga sempat kita mengobrol bahwa ketika pelantikan Pak Agil ini belum resmi di wisuda dan juga belum resmi mendapatkan gelar SIP begitu ya. Betul. Di pelantik dulu kemudian baru di wisuda. Kang Agil, ini menarik, bisa menjadi apa motivasi bagi teman-teman di luar sana juga yang ingin kemudian memulai berkarir juga di dunia politik begitu. Kita banyak memiliki aktivis mahasiswa, namun barangkali belum ada keberanian untuk terjun ke kontestasi politik. Seperti apa Kak Agil? Ya sederhana ya Mbak ya. Artinya kalau saya melihat modal pemuda itu untuk masuk dalam politik itu saya kira sama saja dengan modal orang tua. Jadi dalam teori modalitas politik itu ada 3 modal yang harus dipersiapkan, dan itu modal wajib Mbak. Ada modal social capital, material capital atau modal material, ada modal politik. 3 itu aja. Cuma kenapa kemudian hari ini para pemuda harus punya kepercayaan diri lebih? Karena momentumnya, saya katakan dari awal, di 2019 kemarin itu sisa-sisa budaya feodal yang menganggap usia sebagai patokan kemapanan itu sudah mulai tergerus. Jadi ada peluang yang sama sekarang untuk pemuda, baik itu yang sudah tua ataupun yang masih muda gitu, untuk terjun di kancah politik gitu. Tinggal mempersiapkan 3 modalitas itu saja gitu kan. Jadi kalau dulu misalkan hal yang tidak pernah bisa kita alami gitu kan, di tahun 2004 misalkan orang kalau kita mencalonkan diri jadi anggota legislatif mungkin masih berusia 22 tahun akan bertanya-tanya mampu tidak. Tapi alhamdulillah sekarang karena ada penetrasi informasi itu yang menggerus sisa-sisa budaya feodal terutama di Banten ya. Jadi orang tidak memandang usia sebagai kemapanan, tetapi yang penting kita tunjukkan saja bahwa kita mampu, bahwa kita yakinkan masyarakat bahwa kita layak untuk dipilih. Kita siapkan saja internal kita gitu kan, baik itu kemapanan intelektual, baik itu keteguhan prinsip gitu kan, ataupun pengetahuan kita berkaitan dengan problem yang ada di akar rumput, itu saja. Oke. Kemudian Kang Agil, artinya semua orang saat ini punya kesempatan yang sama gitu? Punya peluang yang sama. Oke. Nah, Kang Agil, ketika misalnya memulai atau barangkali selain keluarga begitu ya, selain keluarga yang memang mendukung, teman-teman barangkali yang mungkin ini kan dulu kuliah bareng saya nih gitu, tiba-tiba jadi anggota dewan, seperti apa respon dari kawan-kawan? Saya itu tidak banyak kawan yang tahu Mbak ya, kalau saya ikut dalam kontestasi Pileg 2019 kemarin. Selain karena memang etika di dalam kelompok atau komunitas saya ketika mahasiswa itu sangat menstereotipkan kayak legislatif, eksekutif atau kemapanan itu sebagai hal yang kotor gitu Mbak, hal yang kotor. Jadi saya tidak banyak meminta teman-teman, hanya beberapa saja yang saya percaya, tetapi saya punya keyakinan bahwa
ini adalah lahan pengabdian bagi saya. Lahan pengabdian baru, saya ketika menjadi mahasiswa banyak di jalanan, mengabdi untuk masyarakat di Malang mungkin, dan saya ingin memiliki lahan pengabdian baru yang lebih luas gitu Mbak, yang lebih didorong oleh kewenangan yang utuh gitu. Itu, jadi kalau untuk soal teman, sepertinya teman kuliah itu nggak banyak yang tahu bahwa saya ikut dalam kontestasi, tahu-tahu udah jadi aja gitu. Gitu. Gimana responnya ketika sudah jadi? Ya banyak hal, responnya variatif ya, ada yang kaget, ada yang biasa-biasa saja gitu kan, ada yang ingin tanya berbagi pengalaman, sangat variatif. Tapi intinya saya yakin teman-teman saya ketika temannya menjadi anggota DPRD itu artinya punya kebanggaan tersendiri karena ada kawan yang kemudian berkuliah di jurusan ilmu politik berhasil gitu kan mengaplikasikan ilmunya di tempat yang sesuai gitu kan, yaitu di dunia politik juga. Jadi ada kepercayaan diri, mungkin termotivasi juga gitu kan. Tapi intinya saya yakin teman-teman saya punya kebanggaan tersendiri gitu kan, karena temannya jadi anggota dewan. Itu pun kalau saya punya teman gitu. Punya teman tapi ya? Saya kebetulan anggota saya ada juga yang jadi anggota legislatif di Sumatera sana, DPRD Kabupaten juga. Dan saya bangga juga sebenarnya. Alhamdulillah dapat dari Partai Demokrat ya. Kalau respon dari kampus sendiri itu kan tadi pelantikan dulu kemudian baru wisuda. Pihak kampus ada yang tahu kalau Kang Agil sudah jadi anggota dewan ketika akan diwisuda? Yang pertama tahu itu dosen pembimbing saya, pembimbing skripsi, dan karena beliau tahu bahwa saya sudah terpilih dan punya kepadatan kesibukan, mungkinnya ke depannya beliau itu memotivasi dan agar skripsi saya dipercepat gitu. Dan yang kedua baru kemudian pihak fakultas bahkan pihak universitas mengangkat berita ini gitu kan, bahwa ada satu mahasiswa gitu kan, profiling lah bahasanya ya, itu diangkat di Universitas Brawijaya bahwa saya mahasiswa biasa itu menjadi anggota DPRD. Jadi prosesnya gitu, yang pertama tahu itu dosen pembimbing saya, beliau akhirnya memotivasi untuk mempercepat skripsi, baru ke fakultas, ke universitas pada tahu gitu akhirnya. Nah saat ini masih ada tidak sih Kang Agil yang mengatakan ini masih terlalu muda nih, ada nggak stereotip yang seperti itu di masyarakat? Masih ya? Ketika pencalegan itu stereotip itu ada. Ketika pencalegan itu masih terlalu muda ini untuk apa gitu kan, itu ada. Tetapi alhamdulillah hari ini waktu yang menjawab Mbak, waktu yang menjawab alhamdulillah gitu kan. Masyarakat yang kemarin mempertanyakan ini mulai saya jawab dengan kinerja saja. Dan itu sederhana dan alhamdulillah masyarakat akhirnya memahami gitu kan, bahwa benar lebih baik ngora aina mah gitu. Akhirnya yang tadinya jeung naon ngora keneh gitu kan, berganti dengan kalimat mending keneh nu ngora cenah aya kawani aya kahayang gitu. Akhirnya gitu. Yang penting kita jawab dengan kinerja, alhamdulillah sudah. Tapi saya yakin pertanyaan itu selalu ada, satu-dua. Ya? Karena masih ada sisa-sisa budaya seperti itu kan. Pasti. Saat kampanye apa yang dilakukan oleh Kang Agil untuk mengambil hati masyarakat? Khususnya di Dapil ya? Saya menarik, pada saat kampanye itu saya tidak banyak berjanji Mbak ya. Karena yang saya lihat, ketika saya keluar kalimat janji atau kata janji, itu masyarakat langsung trauma sepertinya. Karena kata janji itu habis dihancurkan oleh politisi terdahulu. Ketika saya mengeluarkan kalimat janji, justru pada saat kampanye itu justru akan berpotensi masyarakat itu antipati ya terhadap saya. Akhirnya saya pada saat kampanye itu sederhana saja. Saya jelaskan fungsi anggota dewan itu dan saya pastikan saja. Saya nggak bisa menyajikan jalan apakah akan dibangun dan itu. Kata saya itu dinamika saja prosesnya. Tapi saya akan melakukan perjuangan untuk itu. Tapi yang saya bisa pastikan, satu, saya bilang bahwa silaturahmi kita antara masyarakat dan anggota DPRD akan terjalin. Kebetulan waktu itu nomor urut saya 8. Akhirnya saya sambungkan seperti layaknya angka 8, tidak pernah terputus. Itu mungkin resep kampanye saya pada saat dulu. Saya nggak pernah mengeluarkan janji, hanya silaturahmi saja yang saya tawarkan. Ketika silaturahmi itu kan, disitulah fungsi kita terjalin ya. Ada aspirasi yang kita serap, yang kita untuk bawa ke ruang rapat di parlemen nanti untuk kita sampaikan gitu kan, keinginan dan keluhan masyarakat. Itu saja, sesederhana itu. Sesederhana itu ya. Filosofi 8, padahal dari nomor urutnya juga ini lumayan jauh ya Kang Agil ya. 1, 2, 3, 8, paling bawah. Angka 8. Pakai gaya-gaya milenial juga tidak sih Kang Agil ketika kampanye kemarin? Enggak sih. Cuma biasa saja, baik itu dalam proses branding dan lain-lain. Tapi ketika kita bertemu dan bertatap muka langsung dengan masyarakat saja, kita tunjukkan
kemapanan kita secara emosional dan secara intelektual. Itu aja mungkin. Oke. Tapi ketika datang ke masyarakat, ada tidak yang mungkin menjustifikasi atau mungkin underestimate begitu ya ke Kang Agil, ada? Justru berbeda Mbak ya. Waktu itu yang masyarakat itu underestimate ketika saya belum datang. Ketika belum datang? Iya, karena sangat jelek sekali Mbak. Bagaimana baliho atau spanduk yang kita buat itu sangat jelek. Karena saya foto di Malang. Saya foto di Malang, lalu kemudian dicetak di Rangkas dengan posisi harus diedit bajunya. Akhirnya wajah saya itu terbalik gitu Mbak. Terlihat kok. Nah, ketika sebelum datang, itu underestimate itu kuat di sana. Justru ketika datang, alhamdulillah underestimate itu hilang alhamdulillah Mbak. Meskipun masih ada pertanyaan terkait dengan usia. Itu dinamika yang terjadi Mbak. Jadi justru underestimate itu tercipta sebelum saya datang, karena melihat gambar yang jelek lah gitu, buruk. Saya datang, saya tunjukkan gitu. Kenapa tidak mempersiapkan diri untuk berfoto bagus gitu, buat baliho yang bagus? Karena pada saat itu saya fokus skripsi. Saya fokus skripsi. Saya pulang dari Malang itu Mbak akhir bulan Januari. April itu pemilihan, jadi saya punya waktu 3 bulan saja untuk berkampanye atau mensosialisasikan di depan masyarakat. Jadi sebetulnya karena keterbatasan waktu saja ya, pembagian porsi waktu, dan orang di rumah kan tidak memahami apa yang kemudian saya inginkan terkait dengan bagaimana desain dan marketing politik. Hanya saya nitip aja kata-kata di baliho itu. Saya bilang kata-katanya sederhana aja, izinkan yang muda mengabdi, udah itu aja. Gak usah bilang mohon doa restu dan lain-lain. Kalimatnya itu ya, kalimat izinkan itu yang muda mengabdi. Branding saya. Brandingnya. Saat kampanye ada yang bertanya usia juga berarti Kang? Ada itu. Saat menjawab itu seperti apa? Menjawab terkait dengan usia itu dengan ini aja Mbak. Bagaimana kemudian kita tampilkan kemampuan berbahasa kita ketika berkampanye di hadapan masyarakat. Karena saya yakini hampir rata-rata politisi di Lebak itu gaya kampanyenya atau gaya berbicaranya sama gitu ya, monoton. Kita pertunjukkan saja gaya berbicara yang lebih khas, lebih menunjukkan intelektualitas gitu kan. Akhirnya itu terjawab dengan sendirinya, nggak usah dijawab secara langsung gitu kan. Cukup dengan kiasan-kiasan saja, tidak langsung lah, secara tidak langsung. Kang Agil boleh sedikit dipraktekkan nggak sih kalimat ajaib ketika Kang Agil berkampanye? Silakan, ada kamera di sana. Apa ya, dia sudah lama. Sudah lama ya? Mungkin ini terima kasih buat masyarakat yang sudah menghibahkan sebagian waktu, sebagian tenaganya untuk bersilaturahmi bersama saya. Saya datang ke sini untuk menjadi anggota legislatif. Jadi saya mohon doa dan restu, dan yang utama pada masyarakat, saya datang ke sini bukan untuk menjanjikan untuk membangun jalan, untuk aspal, untuk membangun sekolah misalkan, tapi saya hanya bisa membawa datang ke sini itu bahwa ketika saya terpilih, saya akan menjaga silaturahmi dengan masyarakat. Layaknya angka 8 yang tidak pernah terputus. Dari sana kemudian kita bicarakan kepentingan untuk masyarakat. Karena banyak Pak, Bu, yang hari ini berjanji untuk membangun jalan, untuk membangun sekolah, tetapi ketika jadi, datang pun tidak ada. Nah itu berarti mereka melampaui takdir gitu kan, atau sudah membaca takdir sebelum takdir itu datang gitu. Nah saya nggak mau, tapi saya akan memastikan bahwa saya akan berjuang untuk itu gitu. Ketika nanti ada bahasa-bahasa atau keinginan dari itu aja. Luar biasa ya. Sederhana dengan kalimat yang sederhana dan juga pendekatan yang sederhana juga ya Kang Agil. Baik, Kang Agil, kita masih ada satu segmen terakhir. Kita nanti akan jawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kanal YouTube kita. Pemirsa tetap bersama kami ya dalam Bincang hari ini.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Tentunya kita masuk ke segmen ketiga begitu ya. Saya juga masih ditemani Kang Agil dari DPRD Kabupaten Lebak termuda, usia 23 tahun. Nah, sudah diwisuda tahun kemarin berarti ya Kang Agil ya? Tahun ini. Oh, tahun ini. Februari 2021. Ada rencana untuk lanjut studi? Insya Allah saya tahun ini ada rencana untuk daftar lagi, melanjutkan S2 Ilmu Politik mungkin di UI ya kalau ada nasibnya, dan kalau tidak di UI mungkin di Untirta saya ngambil hukum gitu. Oke. Oh, ngambil hukum ya? Iya. Tidak ilmu politik lagi? Nggak, karena dua-duanya hampir mirip ya dan sangat saya butuhkan gitu. Oke, mudah-mudahan ada nasibnya gitu Amin, ya, ada rezekinya amin, juga. amin. Oke, Kang Agil ini di kanal YouTube kita sudah ramai sekali nih komentar. Mungkin kalau pertanyaan sih sedikit ya, banyaknya yang memuji begitu. Wow, DPRD-nya mudah sekali. Kemudian cara memahami fungsi dan tugas Dewan seumur dan 23 tahun ini rasanya masih labil dan egonya kuat begitu ya. Masih labil tidak Kang egonya? Enggak sih, saya kira. Enggak ya. Cuma apa? Emosional itu kan tergantung tolak ukur Mbak ya. Kalau tolak ukur emosionalitas kita itu dari emosi saja, bukan dari pengetahuan, itu labil jatuhnya. Tetapi kalau kita bisa mengatur emosi itu dasarnya dari pengetahuan, insya Allah nggak labil. Yang penting perkuat intelektualitas saja. Insya Allah. Oke. Artinya sekali lagi ini usia tidak jadi jaminan kemapanan seseorang ya. Oke, sekali lagi. Kemudian nih Bang, maaf saya panggil Abang nih ya, katanya Abang fans Partai Gerindra atau seperti apa? Itu saya menyukai Gerindra itu karena menyukai ketokohan Pak Prabowo dan nilai-nilai yang beliau bawa untuk membangun bangsa ini. Artinya saya mencintai Pak Prabowo dan saya anggap representasi Pak Prabowo itu adalah Partai Gerindra. Makanya saya memilih Partai Gerindra dan saya karena dengan alasan itu mencintai dan menyukai ya, mengagumi sosok Pak Prabowo itu sendiri. Karena gini, saya itu dari dulu suka sosok-sosok seperti Bung Karno, Pak Prabowo. Itu dalam kategorisasi tokoh politik itu, kalau kata Clifford Geertz itu, tokoh seperti Pak Prabowo dan Soekarno itu memiliki karakter yang sama. Beliau itu masuk dalam kategori solidarity maker. Artinya pandai berbicara, punya karisma dan mampu menyatukan gitu kan. Karena kalimat-kalimat yang disampaikan itu kalimat-kalimat yang visioner ke depan gitu. Nilai-nilai yang ideologis gitu kan, visioner sekali. Nah, saya suka sosok-sosok seperti itu, seperti Bung Karno, terus Pak Prabowo gitu kan. Tokoh-tokoh politiknya. Jadi nggak suka yang banyak-banyak apa lembek-lembek gitu. Kebanyakan gimmick tidak suka ya, Kak Agil ya. Oke. Next pertanyaan. Ini dari Amsterdam. Bang, bisa tidak anak band masuk ke dunia politik? Oh, sangat bisa ya. Sangat bisa. Karena apa? Yang pertama ada kepentingan yang harus dikejar terkait dengan musik ya. Ini jenis varian yang jarang dibahas di ruang parlemen gitu kan. Jadi kalau anak-anak band masuk jadi konfigurasi terkait dengan musik gitu kan, dan kebutuhan para musisi itu bisa tersampaikan terutama di tingkat daerah gitu kan. Dan yang kedua, saya kira politik itu bukan satu varian yang itu terpisah dengan satu sama lain. Justru semua orang itu terikat dengan politik. Karena politik yang mengatur konfigurasi kehidupan dari mulai tingkat nasional hingga ke dapur. Itu kan diatur oleh politik semua. Jadi seperti anak band itu bisa masuk politik. Karena apa? Setiap hidupnya dekat dengan politik. Terkait dengan kemampuan dan mentalitas itu bisa dibangun. Itu bisa dibangun, tetapi dasarnya semua orang itu bisa masuk politik. Itu saja. Oke, latar belakangnya apapun ya. Apapun itu, ya? karena ada kepentingan gitu kan, dan juga kita dekat gitu dengan kehidupan politik sehari-hari. Oke, kita akan next pertanyaan ya. Menghadapi kemajuan dan perkembangan zaman yang serba modernisasi, politik muda diharapkan bisa mencetak para kader-kader mudanya untuk menjadi pemimpin di kemudian hari. Parpol itu kan harusnya menyiapkan sistem yang baik dalam menghasilkan pemimpin muda berkualitas dan memiliki kapasitas. Salah satu caranya, menurut Abang gimana caranya untuk mencetak kader-kader berkualitas tapi dari generasi muda? Parpol ya, ke parpol. Partai politik ya. Saya kira sistem sirkulasi ininya ya rekrutmen politik ya. Rekrutmen politik yang pertama harus bebas dari nilai-nilai nepotisme.
Artinya tidak melihat kedekatan, tidak melihat uang gitu kan, tapi kemampuan. Ketika ada kadar seperti saya nih di Gerindra nih, saya ingin maju di Gerindra tidak dipersulit gitu nggak. Meskipun kemudian pada saat itu ada orang terdekat dari pengurus DPC itu yang ingin mencalonkan di dapil saya dikasih ruang dan dikasih nomor gitu kan, akhirnya saya maju. Yang pertama itu jelas sistemnya itu jangan ada sistem nepotisnya gitu kan dalam rekrutmen. Terus selanjutnya saya kira partai hari ini harus berani menempatkan kader-kader muda di posisi yang sentral, mempercayakan kader-kader muda di posisi-posisi yang sentral. Meskipun agak rawan, tetapi saya yakini itu jadi proses pembekalan teman-teman muda juga, misalkan jadi ketua di partai, misalnya jadi ketua PAC atau ketua apa, jadi kabid atau apa gitu kan. Itu proses pembentukan karakter dan mentalitas serta pengetahuan muda. Hitung-hitung memberi pengalaman gitu kan. Artinya berani memberikan tempat terbaik untuk muda. Saya kira itu sih yang bisa dilakukan. Terkait dengan narasi atau pengkaderan itu relatif bagi saya. Tapi yang penting kepercayaan dan juga jauhi hal-hal yang sifatnya nepotis dan feodalistik, itu aja. Sederhana. Dan artinya cukup menjanjikan untuk para generasi muda ikut berkiprah di dunia politik, cukup menjanjikan saat ini. Untuk pemudanya atau untuk partainya? Untuk pemudanya. Sangat menjanjikan karena ada peluang yang sama itu. Ada peluang yang sama, dan pemuda itu kan selalu dibebankan masa depan ya oleh generasi tua. Itu terlihat dari kalimat semboyan-semboyan, pemuda adalah harapan bangsa. Pemuda adalah harapan bagi generasi masa depan itu. Jadi harus masuk politik sedini mungkin gitu kan, selama kita kuat mental, kuat intelektualitas, kemampuan kita. Harus gitu, karena ke depan itu giliran kita yang kemudian akan membicarakan bangsa ini mau dibawa kemana gitu. Itu saja. Oke. Ini pertanyaan terakhir barangkali ya. Apa kebijakan Kang Agil dalam mendorong milenial, anak muda yang maju? Bagaimana perjuangannya barangkali di DPRD barangkali ya, untuk mendorong generasi muda agar berkiprah begitu di pembangunan? Apa yang dilakukan Kang Agil? Ada kebijakan tidak? Saya itu di Komisi 1 Mbak ya. Komisi 1 itu bidangnya pemerintahan dan hukum. Jadi sebetulnya soal kebijakan, fungsi saya di 3 fungsi itu, baik itu pengawasan, perancangan peraturan, ataupun pembuatan anggaran, itu sebetulnya nggak ada. Kemudian saya fokus ke milenial, nggak ada, karena saya berfokus berbicara pemerintahan dan hukum gitu kan. Akhirnya saya berpikir hanya reformasi birokrasi dan hal-hal yang sifatnya menghambat sistem pelayanan di pemerintah daerah. Itu saja yang saya amati, itu saja yang saya bahas gitu kan ketika dengan eksekutif. Persoalan bagaimana saya kemudian membangun hubungan untuk milenial gitu kan. Saya kadang berkolaborasi Mbak, kolaborasi dengan teman-teman yang seusia dengan saya, tapi ada yang masih jadi mahasiswa, ada yang jadi aktivis. Saya berkolaborasi membahas hal yang sifatnya untuk yang biasanya mereka anggap sebagai hal yang ini sulit didapatkan. Misalkan ada anggaran, anggaran itu, kertas anggaran itu saya coba kasih ke teman saya gitu kan, kita bahas gitu kan. Itu saya memberikan ruang kepada teman-teman yang muda untuk membahas bersama-sama gitu hal yang sifatnya untuk kebijakan lebak gitu kan. Misalkan pembuatan perda. Kemarin kita membuat perda AKB, adaptasi kebiasaan baru. Saya kebetulan menjadi pansusnya. Saya itu diskusi gitu, sharing dengan aktivis-aktivis lintas mahasiswa gitu kan. Beberapa aktivis mahasiswa kita diskusi. Yang terbaru ini ada perda RT RW. Banyak yang kemudian meminta berkasnya, datanya. Saya kasih, kita diskusi apa yang terbaik untuk Lebak. Itu aja, memberikan ruang-ruang saja untuk ikut gitu kan bagi teman-teman kaum milenial. Menyerap aspirasi begitu ya. Ya. Artinya ini sering ngopi sama teman-teman mahasiswa ya Kang ya? Itu sering ngopi. Harus ya. Iya, insyaallah. Saya itu aja ngopi dengan teman-teman karena ya itu habitat saya dari dulu. Betul. Jadi nongkrong ngopi, tapi ini membahas hal yang lebih serius gitu. Betul. Oke. Terima kasih banyak Kang Agil sudah hadir di studio Sultan TV, luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini juga menginspirasi teman-teman kita di generasi milenial yang ada di luar sana bahwa memiliki kesempatan yang sama begitu ya untuk berkiprah di dunia politik. Terakhir Kang Agil ingin disampaikan barangkali kalimat-kalimat ajaib begitu ya kepada pemirsa, silakan. Oh iya. Bagi teman-teman yang seusia dengan saya, yang punya keinginan atau niatan untuk
ikut terlibat secara aktif membangun bangsa ini, jangan pernah hilang kepercayaan diri. Bangsa ini dibangun oleh para pemuda. Kata Indonesia, kata Republik pertama kali dicetuskan oleh pemuda bernama Tan Malaka ketika beliau usia 28 tahun. Negara ini diproklamirkan hasil dorongan pemuda. Dan hari ini saya kira pemuda punya hak yang sama dengan senior atau dengan orang-orang generasi tua untuk terlibat secara aktif membangun bangsa ini. Yang penting kita sebagai pemuda harus mempertajam kecerdasan, memperharus perasaan kita, dan memperkukuh pendirian kita. Itu saja. Saya yakin dimanapun itu pemuda akan berhasil maju atau terlibat dalam kontestasi politik. Itu saja. Oke, terima kasih Kang. Makasih banyak. Muhammad Agil Zulfikar SIP, anggota DPR Kabupaten Lebak, Komisi 1 ya di Kabupaten Lebak. Kita doakan sukses terus dan mudah-mudahan di dunia politik kita, di Dewan, Amin. ini semakin diwarnai juga oleh para peran-peran generasi muda yang semakin bisa memberikan kiprahnya untuk pembangunan daerah ya, khususnya di Kabupaten Lebak dan juga di Provinsi Banten. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa nanti akan saksikan kembali di talk show Bincang hari ini esok hari ya, tentunya di tema dan juga di narasumber yang berbeda. Akhirnya saya Dea Lintawangi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Kang Agil.